Seseorang bernama Aji Bajar Padilah, warga Desa Mekar Mukti, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, diduga menjadi korban pemerasan seorang yang mengaku sebagai pengacara dan kuasa hukum dari Sujoko, warga Desa Karya Mukti, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sebesar 40 juta rupiah. Mirisnya, dugaan pemerasan ini dilakukan di hadapan Kepala Desa Karya Mukti Marsono dan 2 oknum anggota polisi Polsek Sekampung serta aparat desa, Kadus, dan beberapa warga Desa Karya Mukti. Saat ditemui di kediamannya Kamis 21 Oktober 2021, Aji menuturkan awalnya dirinya menikah siri dengan seseorang yang mengaku berstatus janda bernama Dwi Anasari. Namun tiba-tiba ada seseorang bernama Sujoko yang mengaku sebagai suami sah Dewi dan mengancam akan melaporkan Aji melalui kuasa hukumnya yang mengaku berprofesi sebagai pengacara ke Polsek Sekampung. Aji pun tak berkutik saat 2 oknum anggota polisi berinisial WU dan DI bersama Pak Tri menjemput paksa dirinya dan membawanya ke Mapolsek Sekampung. Dirinya hanya bisa pasrah dan masuk ke dalam mobil yang membawanya ke Mapolsek Sekampung, walaupun belakangan diketahui belum ada pihak yang melaporkan dirinya ke Polsek Sekampung. Nampaknya hal ini sengaja dilakukan untuk menakut-nakuti Aji hingga mau berdamai dengan bayar uang sebesar 40 juta rupiah. Akhirnya karena takut dengan terpaksa, Aji pun bayar uang sebesar 40 juta rupiah dan buat perjanjian damai dengan diketahui Kepala Desa Karya Mukti dan ditandatangani saksi. Uang pun diserahkan dan diterima oleh Kadus bernama Bibit. Kepada awak media lantanews.com, Kadus Bibit membenarkan kejadian tersebut, namun dia menolak kalau itu dianggap terlibat dalam proses dugaan pemerasan. Bibit berdalih dirinya dan Kepala Desa Karya Mukti hanya menjadi fasilitator dan terkait uang yang diterimanya itu hanya untuk menghitung jumlahnya, setelah dihitung cukup baru diserahkan ke Sujoko. Dirinya juga membenarkan bahwa Pak Tri adalah pengacara yang berkantor di 2 Metro. Nama kantornya apa saya lupa, ujarnya. Saat diminta menghadirkan pengacara Pak Tri, Sujoko dan Kepala Desa Mekar Mukti, Bibit sempat menyusul Kepala Desa dan menelepon Sujoko dan Pak Tri. Namun tidak ada yang datang untuk konfirmasi terkait dugaan pemerasan ini. Pak Tri hanya menelepon seseorang dan berjanji akan datang ke kantor NGO Lantai guna menjelaskan kronologis dugaan pemerasan dan legalitas dirinya selaku seorang pengacara. Namun sampai malam hari Pak Tri tidak kunjung hadir dan hanya mengirim Bibit. Bibit yang merupakan Kadus di Desa Karya Mukti mengaku disuruh Pak Tri menyampaikan amanat dari Sujoko berupa amplop yang menurutnya berisi uang sebesar 2.500.000 rupiah. Dan langsung ditolak oleh awak media. Bibit pun langsung pulang setelah menerima penjelasan dari pimpinan perusahaan lantanews.com. Menurut Edo, pimpinan perusahaan lantanews.com, apa yang dilakukan Bibit bisa dikategorikan tindak pidana penyuapan. Seharusnya bukan dirinya yang datang karena keperluan dengan Pak Tri dan Pak Kades Marsono adalah untuk konfirmasi terkait dugaan pemerasan dan legalitas Pak Tri yang diragukan kebenarannya terkait profesinya selaku advokat atau pengacara di sebuah kantor hukum. Bukan malah berusaha membungkam media dengan menyuap. Salah-salah kamu bisa menjadi tersangka penyuapan jika nekat memaksa kami menerima uang itu, ujar Edo. Bibit pun langsung mengerti dan mohon diri begitu mendengar penjelasan pimpinan perusahaan lantanews.com ini. Sunarso dan Angga, Lantanews TV melaporkan dari Sekampung. Apa Mas? Awal cerita bisa sampean keluar duit itu, awal cerita. Kenapa? Mengapa sampean bisa keluar duit? Ya katanya perembukan itu tadi. Bukan perembukan, awal ceritanya. Permasalahannya. Permasalahannya apa? Ya saya ngambil istri dia. Istri. Ya. Status Mbak waktu itu ini. Ya. Mbak, ini mohon maaf ini, nama Mbak siapa Mbak? Mbak. Ya. Ini sampean suaminya siapa sekarang? Sekarang Mas Aji. Mas Aji. Nah, masalah sampean sama mantan suami sampean sampai Mas Aji bisa keluar duit sebesar 40 juta nih, masalahnya apa sih sebenarnya? Dulu kan katanya nggak ada tuntut-tuntutan kan. Nah, dulunya seperti apa itu? Gimana itu ceritanya? Cerita awal dulu coba. Karena tuh dulu kerja tuh di Jakarta kan. Kerja di Jakarta. Nah, ada orang ngomongin kalau dia bawa perempuan, orang. Nah, aku udah minta pisah baik-baik. Sama siapa itu? Sama Mas Joko. Mas Joko. Sudah itu. Terus
surat nikahnya nggak dikasih, nggak mau. Sama Mas Joko. Nggak apa kayak digantung gitu. Berapa lama sampean digantung itu, Pak? Ditinggal ibaratnya. Udah lama, dari Juli 2020. Juli 2020. Bulan Juli 2020 sampai September 2021. Terus ketemu ini. September baru-baru ini. Baru ini 2021. September 21 ini. Jadi sampean ditinggal ataupun tidak dinafkahi sama si mantan suami sampai itu sudah berapa lama? Tidak. Kalau dari September. Kalau itu sih kan saya yang pergi dari rumah itu loh Pak. Bekerja tapi. Bekerja. Pergi dari rumah disetujui sama suami nggak? Pamit. Nah, sampai sering ngirim nggak sama suami? Ngirim uang? Ngirim 1 kali. Ngirim 1 kali. Maksudnya kan dulu kan aku kerja ngirim, tapi nggak ituin itu loh. Uangnya dipakai dia sendiri gitu. Oh, sampai punya anak sama Mas Joko? Punya 1. Punya 1. Sekarang anaknya sama siapa? Sama dia. Sama dia. Nah, di waktu itu sih Mbak, di waktu sampai ditinggal sama Mas Joko itu dengan kata-kata kasar nggak? Waktu diambang itu? Enggak sih, enggak pernah ngomong kasar. Enggak ada kata-kata kasar. Enggak. Dia cuma kata-kata lembut aja. Nah, sampai bisa pisah dikarenakan ngapa? Ada Dia tuh miskomunikasi sering masalah apa ya? bawa perempuan. Sering main cewek gitu kan. Sama cewek mana aja yang tahu omongan sampean? Setahu aku yang udah lama pada dulu banyak cewek. Banyak ya. Enggak usah di Istri orang apa? Ada istri orang, ada gadis. Oh, istri orang mana aja itu? Istri orang ada 54 sini. 54 istri orang pernah juga dia ya. Waktu anak masih 2 tahunan lah. Nah, sampai pulang ke sini, sampai bisa jadi sama Mas Haji. Apa? Bisa jadian sama Mas Haji ini ceritanya gimana? Ketemunya di Jakarta. Ya cuman malam itu suruh datang itu emang saya nggak mau datang gitu. Karena takut malam Bang. Coba dikirim ke WA saya aja Mas. Dikirim ke WA. Mas, butuh-butuhnya kosong. jadi kok sampean tahu itu pengacara Pak Tri itu dari Ya siapa? ngomong sendiri. Ngomong gimana dia? Ya ngomong pengacaranya Joko. Saya pengacaranya Joko gitu. Iya. Terus sampai yang dijemput di mana? Di Batasena. Pengacaranya Pak? Pengacaranya ikut. Ikut. Ngomong bagaimana Mas dijemput sampai Mas? Ya saya nggak tahu pasti sih, saya pokoknya datang langsung diajak pulang gitu ya. Masuk ada. Yang bawa kamu ke polsek siapa aja itu? Ya, Yang bawa ke polsek? yang bawa ke polsek yang di sini waktu di sini. Ya, siapa aja itu? Kalau yang polisinya kurang tahu sih, nggak lepas Nah, kompi dia. Orang-orangnya Pak Tri sama Bayan 55. Bayan 55. Iya. Oh, cuma itu aja yang bawa kamu ke polsek. Iya, sama kakak saya. Sama kakak kamu. terus setelah uang itu sampean serahkan di meja, yang ngambil siapa Mas? Bayan. Pak Bayan. Siapa namanya? Kurang tahu kalau namanya. Pak Bayan. Bayan berapa? Bayan 55 apa Bayan ini? Bayan. Kayaknya Bayan Bibit. Bibit. Pak Bibit. Mas, jadi sampean kenal sama si siapa? Yang pengacaranya si Joko? Ya kenalnya waktu ngurus, dikenalkan sama ngurus Joko itu. Dulu-dulunya belum pernah kenal. Siapa tadi namanya Mas? Pak Tri. Dia di situ sebagai apa Mas? PH. Nah, setahu sampean waktu ada kuasa dari si siapa? Joko ke Pak Tri itu di mana Mas? Di sini Pak. Di sini itu di mana maksudnya? Maksudnya dia rundingan mau ke rumah Joko. Joko posisinya pas di sini. Di rumah sampean. Kebetulan di rumah sini. Nah jadi disinilah maksudnya untuk menguasakan ke PH itu. Jadi setahu sampean si Mas Tri itu dipanggil lewat apa? Telepon apa? Kalau itu kurang tahu Pak. Nah tak taunya ke sini. Nah Joko itu ke sini. Sama juga. siapa dia Mas? Pak Trinya ke sini. Sendiri. Jokonya? Sendiri. Jadi di situ siapa yang ada di situ Mas? Ya cuman saya, Joko dan Pak Tri. Jadi waktu itu pas harian itu Joko menguasakan ke Pak Tri. Ya. Sampai lihat sendiri ya kan ada surat-suratnya. Untuk datang ke rumah sini, ke rumahnya si Joko, mau
intinya menjelaskan bahwa dia bertanggung jawab atas perbuatannya gitu. Nah tapi ditunggu sampai beberapa bulan, nggak ada etikat kan, nggak ada, maksudnya nggak ada yang datang ke rumah Joko. Nah Joko kan ngeluh ke kepala desa satu. Nah, terus itu tergantung sampean kok. Kalau kita kan cuman bahasanya perundingan kekeluargaan kalau bisa. Kalau etikat sana itu nggak baik, maksudnya nggak mau datang ke rumah kamu, ya itu terserah kamu gitu kan. Nah Joko terus hubungan sama bahasanya kuasa hukum. Kuasa hukum apa pengacara, Mas? Pengacara, kuasa hukum. Pengacara apa kuasa hukum, Mas? Kuasa hukum. Kuasa hukum ya. Karena di sini tadi Mas Haji mengatakan kalau dia itu pengacara. Bukan, kuasa hukum, PH. PH dari, kalau kantornya di 22. Siapa namanya, Mas? Pak Tri. Nama lengkapnya panjangnya kurang tahu saya. Namanya Pak Tri. Nah, di situ dia orang itu berdua, Joko laporan ke sana. Setelah itu proseslah bahasanya pencarian. Prosesnya pencarian dilacak dari Jakarta, timbulnya adanya di tempat mbaknya yang di Bratasena. Di situ. Setelah itu, Mas? Nah, setelah itu kita bawa di sana kan, kita laporan juga dari desa kan, laporan Pak Boijin. Ini bahasanya di sini nih kekeluargaan. Saya di sana itu sama Pak Tri sama Joko. Intinya datang ke sana, satu silaturahmi, kedua mau menjelaskan permasalahan antara si Joko dan si Dewi. Ternyata di sana ada kakaknya Aji, mbaknya Aji, Dewi, dan 4 orang itu di sana semua. Nah intinya kita kan lapor izin ke desa, maksudnya ketua RT. Nah ketua RT kita tanyain di sana gini. Pak, ini sebenarnya anak ini masih sah istrinya Joko, karena di situ ada surat nikah, ada kakak, belum ada akta cerai. Nah kita bawa pulang dalam arti sampai itu siapa itu? siapa ini, Pak pulang, Mas? Ya kita bawa pulang, maksudnya dari pihak Joko itu membawa pulang Dewi, karena di sana Pak RT sana juga agak-agak risih lah kalau kedatangan. Jadi untuk yang pulang malaman itu siapa, Mas? Pulang malam ya kita bareng semua. Termasuk Mas Haji? Iya, semua sama mbaknya. Ada paksaan untuk memaksa Mas Haji pulang? Nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Kita selesaikan di rumah. Maksudnya selesaikan di desa kita. Kenapa Mas Haji juga harus pulang, Pak? Dengan ikut malaman itu? Ya kita di situ kekeluargaan, Pak. Di sini sampean tinggal di Dipanggil siapa? Di sini. Panggilannya siapa? Bibit ya. Ini desa apa, Mas? Karya Mukti. Dusun 6. Sampean di sini sebagai Kadus ya. Nah, kita ingin sedikit bertanya, Mas. Untuk perihal permasalahan Mas Siapa, Bang? Aji. Mas Aji tadi seperti apa kronologinya, Mas? Mas Haji mana itu? Dusun sebelah. Desa sebelah. Mas Aji yang sampean jemput di Bratasena. Betul. Oh iya. Itu gimana kronologinya, Mas? Dari awal dan sampai penyelesaian uang 40 juta rupiah itu, Mas. Oh iya. Itu kan dari pihak Joko. Sebenarnya saya cuma mendampingi si Joko ya. Satu. Nah terus dari awal itu istri Joko itu niat bekerja di Jakarta. Satu. Intinya niatnya itu baik-baik pergi ke Jakarta. Satu. Nah terus tiba hasilnya antara Joko dan si Dewi, Istrinya lah. istrinya Dewi itu komunikasi. Nah ternyata si Dewi itu hamil. Nah terus dicari sama Joko sendiri dan keluarga yang di Mekar Sidomulyo. Nah Sidomulyo itu Keluarga siapa yang di Sidomulyo, Mas? Dewi. Nah Joko itu taunya dari adiknya si Dewi sebenarnya. Nah di video call katanya ditanyain, ternyata si Dewi di sana sama seorang laki-laki, yaitu yang bernama Aji. Itu. Nah terus Joko ini dengan pamong desa dari Pak Maji, selaku tetangga dia juga, sesepuh juga, datanglah ke rumahnya si Aji. Nah intinya hitungnya keluarga, perundingan ke keluarga, nanyain bahwa
si Dewi ini sama si Aji. Itu keluarga ngakuin semua. Ya, langsung. Keluarga kedua belah pihak antara Aji dan si Dewi ini ngakuin semua kalau dia orang tuh berdua barengan. Ya, langsung. Nah, itu ditanyain sama saudara Pak Maji itu, ditanyain, tahu nggak sampean Pak, kalau si Dewi ini mempunyai suami. Satu itu. Joko diajak ke sana. Nah, rundingan di sana. Ternyata ditunggu etikat baiknya lah intinya. Etikat baik seperti apa, Mas? Maksudnya datang ke sini, maksudnya pihak dari sebenarnya dulu pihak dari si Aji datang etikanya itu juga ada untuk mendampingin. Kita kan di sana cuman etikat kekeluargaan, kita nggak ada bahasa kekerasan. Setelah itu, Mas, setelah pulang dari situ. Setelah pulang dari itu kita sidang di kepala desa. Ya. Apa tanggapan dengan kepala desa? Kepala desa cuman memfasilitasi itu antara kedua belah pihak ketiga belah pihak lah intinya. Si Dewi dengan keluarganya di situ ada, si Aji dengan keluarganya itu ada, dan Joko dari kuasa hukumnya itu ada. Mas, yang meminta untuk si istrinya Joko sama si Aji itu pulang siapa? Si kuasa hukum dari kuasa pihak hukum. Joko itu. Dari pihak Joko. Dari pihak Joko diwakili dari kuasa hukum meminta untuk diselesaikan di rumah, jangan di desa orang gitu kan. Meminta untuk pulang kan? Meminta untuk Nah, pulang. di situ naik mobil siapa, Mas? Naik mobil kita charterkan, maksudnya charteran dari kita travel dari sana untuk dari pihak Aji dan Dina itu dan mbaknya itu pakai mobil sendiri. Intinya itu dijemput ya, Mas ya? Ya dijemput. Dijemput ya. Ya, Dari sini dijemput. Yang menjemput itu siapa saja, Mas? Kalau datang ke sini sih kita yang ini cuman saya, Joko dan kuasa hukum. Kuasa hukum. Orang berapa? Orang tiga. Nah, pulang dari sana itu yang ikut mbaknya Joko, Dewi dan Aji. Jadi benar ya Mas ya, apa sampean di sini menjemput Joko sama istrinya dan beberapa kerabatnya itu ya? Iya, kita dari sana itu intinya bukan menjemput sih Pak. Intinya kita selesaikan dari, kita kan mau nanya selesaiin di sini apa Mas, di rumah? ya setelah dijemput itu Mas, terus itu dibawa kemana Mas? Ke kepala desa. Sama Ajinya? Ke kepala desa. Di Kepala desa apa di rumah kepala desa? Pak Marsono di rumah kepala desa. Di rumah kepala desa. Iya. Setelah di rumah kepala desa, Nah, di rumah kepala desa, keluarga pihak Aji suruh datang untuk bertanggung jawab untuk besok penyelesaian masalah. Nah, itu dari ditunggu sampai 1 jam lebih lah, hampir 2 jam. Dari Mekar Mukti ke Karya Mukti nggak ada yang datang. Tapi memang itu kondisinya sudah malam ya, Mas ya. Udah malam, jam berapa kira-kira Mas? Sekitar jam 12 kayaknya. Jam Mas. 12. Saya tidak memungkiri karena kan orang tuanya Aji mungkin sudah tua ya, Mas ya. Ya, kita itu di situ juga ada kakaknya apa leleknya ya bahasanya. Nah, itu suruh datang bertanggung jawab. Maksudnya intinya bertanggung jawab bahwa Aji udah datang di sini, besok penyelesaiannya besok. Penyelesaian apa, Mas? Itu masalah antara dia Joko dan si Dewi itu. Setelah itu, malaman itu, Mas, si Aji dibawa kemana lagi? Kan kepala desa juga bahasanya nggak bertanggung jawab kalau Tidak. anak ini takutnya ada waktu di kamar, takutnya ada depresi lah ya, depresi untuk permasalahan itu. Ya, maksudnya di desa ada yang bahasanya Apa kepala desa tidak sanggup? Apa pamung desa tidak sanggup untuk melindungi tersebut? ya sebenarnya sanggup, tapi takutnya kalau di kamar namanya orang kita juga nggak tahu Pak. Di kamar sambil. Maksudnya kan dititipin ke kepala desa kan di sana suruh tidur di kamar. Nah takutnya yang di dalam kamar itu terjadi yang enggak. Terjadi apa? Ya maksudnya diri apa gimana kita nggak tahu. Siapa itu yang bunuh diri? Ya Ajinya maksudnya Si kalau. Aji kok bisa laki-laki kok bunuh diri? Nah, ya kita nggak tahu Pak gitu kan. Nah Jadi di sana. Jadi Mas, saya potong sedikit Mas. Ya. Kan Aji punya keluarga, ataupun dia punya adik, atau dia punya kakak, ataupun orang tua. Kenapa tidak diantarkan saja ke rumah, ataupun sampai menghubungi kepala desa, ataupun bayan, ataupun RT setempat, RT-nya Aji, untuk menjemput Aji atau apa? Semalam harus dibawa ke polsek. Kemarin itu udah ditunggu hampir 2 jam. Keluarga itu nggak ada, maksudnya nelpon keluarga suruh jemput Aji, siapa yang bertanggung jawab di situ, terus suruh bawa pulang. Di situ ada kakaknya Aji. Ada Dia malaman itu dia kemana Mas? kakaknya di situ, makanya kakaknya sampai nangis kok keluarga di sini. Cuman jemput aja keluarga jemput Aji sama kakaknya itu bawa Ini loh, pulang. ini mohon maaf loh Mas. Ya, Kalau ya. jemput kan mobil kan ada nih. Ya. Kan bisa diantarkan. Mengapa Ya. harus dititipkan di polsek? Apakah dia tersangka? Iya. Ya kita kurang tahu Pak, itu kan
pihak Joko itu kan mempunyai kuasa hukum. Kuasa Jadi hukum. pihak desa itu cuma mendampingi. Sampai aja. ditemusin nggak kuasa hukum? Ada nggak surat kuasa hukum? Ada. Ada. Kemarin ada. Kalau kita nggak pegang. Kalau kita Ini nggak loh, pegang, Pak. Ini kan warga sampean Iya. yang perempuan, si laki-laki warga desa lain. Heeh. Nah, kalau memang ada surat dari kuasa hukum, kami ingin surat kuasa hukum. Sampai ikut serta di sana nih, Iya. menjemput. Nah, Heeh. sekarang saya tanya, kuasa hukum sampean menjemput itu ada? Sampean. Maksudnya kuasa hukum? Kuasa hukum ke sampean untuk menjemput seseorang. Saya cuma mendampingi, Pak. Nah, kalau mendampingi ada surat pendampingan? Saya maksudnya mendampingin tuh cuma sopir satu gitu. Numpak nyupirin Pak kuasa Gini loh, hukum. ini mohon maaf. Ah. Sampean di sini sebagai apa? Sebagai kadus. Nah, tadi sampean mengatakan dari awal sampean sebagai kadus di Iya, sini, iya. ya kan? Itu kalau tidak ada pendampingan kadus kan tidak bisa ya, Iya. segala sesuatu, dan juga harus ada rekom dari pihak kepolisian. Sekarang saya tanya, sampean ada nggak surat waktu menjemput si ini ke sana, itu ada surat dari kepolisian? Kalau surat dari kepolisian kita kurang tahu, Pak. Itu semua kuasa hukum yang Ini mohon maaf loh. Ah. Kuasa hukum itu pengacara apa kuasa hukum? Kuasa hukum. Yang bisa berkuasa di hukum itu pengacara. Itu kuasa hukum di situ. Kuasa hukum. Tertulis kuasa, ada kantornya juga. Pengacara Waktu- apa? Dia di sana di kertasnya dia tanda tangan Joko. Ya kita kurang tahu, Pak. Nah, di situ mengapa ya. sampai menjadi saksi di situ? Kita lihat dari surat pendamaian sampai menjadi saksi. Kalau kita mau mengatakan memfasilitasi nggak seperti itu. Kalau rembuk pekon nggak seperti itu. Pamung desa tidak berhak, tidak bisa menjadi saksi. Ya. Iya. Nah, sekarang saya tanya, tugas dan kapasitas sampean di situ apa? Ya kita cuman sebenarnya memfasilitasi sih, Pak. Kalau memfasilitasi nggak seperti itu, Pak. Kalau memang rembuk pekon, Iya. ya pihak ada tanda tangan pihak polisian. Itu rembuk bahwa dia ini sudah berdamai. Bukan tanda tangan dari kepala desa, dan juga disertai sama sampean. Sampean dia jadi pamong, sampean menyelesaikan urusan itu. Lagi ada tanda tangan sampean kan? Iya. Nah, sampean menjadi saksi. Ya di situ juga untuk perembuk pekonnya juga dihadiri oleh kepolisian. Kepolisian siapa yang hadir? Itu di situ kepolisian satu Babin. Antara Siapa? Babin Mekar Mukti Sama? dan Babin Karya Mukti. Nah, pemberian uang itu ada babin nggak? Ada disaksikan Babin. Babin sama siapa? Ya Babin, Babin. Siapa aja babin? Pak siapa ya? Pak, kalau Babin sini Pak Wahyu. Pak Wahyu. Ha. Itu Kalau Mekar Mukti Pak Doni ya. Pak Doni ya. Pak Doni. Iya. Sampai sudah tahu kan status orang tua. Orang tuanya itu Pak Joko. Pak Joko. Yang orang tua dari Malpin tadi. Iya, Mengapa kok bisa sini? Kalau masalah itu nggak tahu ya, Pak ya. Ada untuk anak nih. Iya, Sampai kan? Mengapa karena sampai bisa jadi di saksi? situ terbilang untuk biaya anak gitu. Itu biaya. Nah, sekarang saya tanya orang tuanya siapa? Joko, Bukan si Aji. bukan si Aji. Mengapa Aji memberikan? Itu kurang. Nah, enggak, saya nanya sampai Iya, ini. ha. Mengapa sampai menjadi saksi, mau menjadi saksi? Mengapa sampai mau memfasilitasi? Hukum dalam aturan seperti apa sekarang kita tanya? Sampai punya anak yang berhak membiayai siapa? Ya saya sendiri. Sampai, apakah bapak ini yang membiayai? Mau nggak Pak membiayai anak? Nggak mau kan? Nah, sekiranya kalau bapak seperti itu, kira nuntut nggak bapak? Iya Pak. Ini nggak saya nanya sampai, Iya. sampai sebagai pamong. Iya. Ya kan, pamong itu harus bisa melatih diri kita sendiri. Iya. Berlatih, sudah terlatih, sudah pintar. Tapi mengapa sampai mau ngurusin urusan ini? Sebenarnya urusan ini kan urusan pamong. Kalau memang mereka mau bercerai, itu ada pengadilan. Pengadilan agama. Ya, kalau memang mereka ada bentrok, itu urusan kepolisian, bukan urusan pamong. Pamong itu hanya mengetahui, tidak bisa mendampingi. Apalagi sampai jemput Nah, ke sekarang batas ini ya. Mas, ini mohon maaf, Iya. Mas. Dia di sana di kertasnya dia tanda tangan Joko. Hmm. Tanda tangan Joko itu di situ terbilang kuasa hukum. Surat kuasa atau kuasa hukum, Mas? Kuasa hukum. Kuasa hukum. Kuasa hukum ada kantornya gitu. Ah, ada. Ada kantornya. Jadi setelah itu, Mas, setelah titipan di polsek, setelah itu kan ada penyelesaian nih rembok pekon. Iya. Ya kan? Itu seperti apa penyelesaiannya, Mas? Kalau penyelesaiannya itu bahasanya di kepala desa itu kekeluargaan. Kekeluargaan. Untuk mengikuti lebih lanjutnya, kita juga kan di situ kita nggak berhak bicara. Iya. Satu nggak berhak bicara, yang berhak bicara kan antara Dewi, keluarga Dewi, si Joko dengan kuasa hukumnya,
dan Aji. Nah, kita cuman memfasilitasi di situ. Kalau masalah untuk kesimpulan hasil akhirnya di situ itu kita juga nggak, bahasanya kita nggak mengikut sertakan, bahasanya kita tidak ikut untuk rembuk pekon itu, kita cuma memfasilitasi. Tapi sampean tahu nggak hasil rembuk pekon itu seperti apa, Mas? Hasil rembuk pekonnya itu intinya satu apa ya kemarin ya, biaya anak. Nah, biaya anak itu kurang lebih, dan untuk satu biaya anak, kedua Urus cerai. pengurus cerai itu kurang lebih sekitar semua itu totalnya 40 juta. Sampean tahu itu? Tahu, kita tahu. Siapa yang nerima pertama kali, Mas, uang itu? Si Joko. Bukan sampean? Bukan. Kita nggak berhak di situ. Kita nggak berhak. Yang ngurus anak maksudnya? Ngurus anak minta duitnya sama siapa? Ya di situ itu, Itu Pak. enggak, ngurus anak siapa maksudnya? Anak si antara Joko Sama si Dewi. Jadi minta duitnya sama siapa itu? Ngurus anak. Ya di situ itu. Dari Siapa yang dimintain? Yang ngasih duit itu siapa? Yang minta duit? Yang minta duit untuk ngurus anak itu siapa itu yang minta duit? Yang minta duit si Joko. Si Joko. Yang ngasih uang itu siapa? Itu yang ngasih uang dari keluarga kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Antara si Dewi dan si Aji. Nah, sekarang saya tanya. Anak itu siapa namanya? Anaknya Joko. Marvin, panggilannya Marvin. Marvin itu anak siapa? Anak Dewi. Anak Dewi sama Joko. Sama Joko. Orang tuanya siapa jadi? Dewi dan Joko. Dewi dan Joko. Iya. Mengapa minta sama si Aji? Ya, kurang tahu, Apakah Pak. Aji orang tuanya? Kurang tahu. Iya, bukan sih. Kita Nah, kalau yang berhak memberi itu siapa sebenarnya? Orang tua loh. Iya. Ya kan, orang tua. Bapak apa ibu yang berhak menafkahi? Saya nanya. Iya, Bapak. Bapak. Iya. Bapaknya siapa dia? Joko. Joko. Mengapa dia minta sama Aji? Aji apa hubungan darahnya apa? Lagi ya kayak kamu jadi kalau macam nanti aku mau keluargaan apa itu nih semuanya mau sepakat Sampai di sana. Iya. Apa kata Pak Lurah? Yang datang ke rumah sampai Pak Amongnya atau Pak Lurahnya langsung, Pak? Nelpon, Pak. Oh, nelpon Pak Lurah. Nelpon seperti apa? Nelpon ya intinya untuk pertanggungjawaban anak-anak ini saya nggak berani tanggung jawab, bahkan nggak. Kata Pak Lurah. Mas Haji. Masih ngobrol sama itu? Sama. Yang manggil lagi siapa, Pak? Pak, sampai dipanggil siapa? Pak Lurah. Pak Lurah siapa itu? Marsono yang manggil. Oh, dipanggil kayak 11 malam. Dari jemputan kan 11 malam. Ah. ini waktu gue mau mabuk apa Pak Lurah kalau mabuk Enggak, orang-orang yang teman-teman ini Pak dan istri ini suaminya. Sampai dipanggil Pak Lurah untuk kemarin juga ada istilah kata Pak Lurah kan ngomong kalau nggak kesini saya nggak bisa tanggung dengan yang mabuk-mabuk ini gitu, Pak. Sayanya yang nggak ini, yang nggak mau datang ke sana itu. Iya, ditelepon dengan Pak Lurah seperti Pokoknya malam ini diminta pertanggungjawaban anak-anak ini. Saya nggak tanggung jawab. Anak-anak siapa itu, Pak? Maksudnya tuh, kata Pak Lurah. Ya, ini kan udah diproses di Pak Lurah sana. Oh, sudah diproses. Maksudnya malam itu mau diproses, saya nggak siap itu. Diproses dikarenakan apa itu, Pak, masalahnya? Masalah coba diceritain aja nggak apa-apa sih. Langsung diproses, baru datang langsung proses. Kamu baru datang dari mana itu? Baru datang dari mana itu? Dari saya kan diambil tuh dari Tambak. Yang ambil siapa itu? Si Joko. Si Joko itu? Iya, mantan istri. Mantan suami. Iya, mantan suami. Mantan suami Dewi. istri sampean. Sudah tuh sampean
jemput di sana? Oh, terus kan sini. Dijemput secara paksa nggak? Ya, iya sih harus pulang. Orang berapa? Nggak dipaksa. Orang berapa itu yang jemput? Ada orang 4. Orang 4 siapa aja itu? Pak Tri, Pak Tri, Joko, terus sama bayannya itu kan kurang tahu namanya. Bayan mana itu? Bayan sini. Iya, 55 Ah, sudah itu disampaikan dijemput di Tambak itu di daerah mana Tambak itu? di Berantasena. Bratasena. Dijemput di sini? Ke sini maksudnya? Iya, bawa Nah, sini. dia orang jemput kamu sendirian dari sana, Bratasena. Bertiga saya. Bertiga dari sana. Iya, Sama istrinya ini. Oh, sama istri sampean juga. sama kakak saya. Kakak sampean. Nah, sudah itu sampean dibawa ke sini tempat siapa? Pak Lurah. Oh, tempat Pak Lurah siapa itu? Pak Marcelo. Masono. Marsono. Iya. Ini kepala desa sini siapa namanya Pak Lurah? Jono. Pak Jono. Diketahui sama Pak Jono nggak waktu sampean Dijemput itu. dijemput itu? Enggak bawa. Di sini Pak Jono nggak tahu apa-apa di sini. Nggak tahu dia Nah, waktu sidang lanjutnya itu yang pagi dia Hadir. ya di oh, dia hadir. Nah, di malam itu sampean dibawa tempat Pak Marsono diapain? Diomongin apa? nggak diomongin apa-apa sih, cuman dianya tuh mintanya tuh proses lanjut malam ini Proses harus maksudnya? selesai, harus selesai gitu. Harus selesai kata Pak Lurah. Selesai dalam arti apa Dan itu? kayak kekeluargaan itu tadi. Keluargaan. Nah, keluargaan. Nah, akhirnya dengan secara proses itu kamu dibawa kemana lagi? Saya diinepin ke polsek, lanjutin besok. Diinepin di polsek. Iya. Ada anggota polseknya nggak? Ada, Ada anggota polsek yang ngangkat kamu dari sini? ada. Siapa itu anggota polseknya? Pak siapa? Pak Doni ya. Ya Pak Doni, Pak Doni. ya sama Pak Wahyu. Pak Doni. Kalau itu kayaknya satunya sih Pak Doni sih kayaknya nggak lepas itu sih, nggak lepas rompi dia. Oh, nggak lepas rompi. Seragam. Nah, sudah itu mereka pakai seragam ya? Iya. Nah, sudah itu yang bawa kamu ke polsek dari kepala desa ke polsek itu jam berapa? Jam 3-an. Jam 3 apa subuh? Malam. 3 subuh. Iya, Oh. 3 subuh. Dibawa ke polsek. Iya. Nah, sudah dibawa ke polsek, diapain? Ya cuma ditanya-tanya doang sih, cuman suruh istirahat doang. Oh, ditanya-tanya. Iya. Orang Nah, berapa? Kamu sendiri apa semua? Saya di sananya ditemenin sama itu tuh Pak Tri sama bayannya Pak Tri sama bayannya. Ini kan dibawa ke polsek ya? Iya. Itu dibawa masuk ke dalam polsek atau di luarnya aja? di ruang laporannya itu doang yang di depan. Oh, ruang laporan di Iya, depan. suruh tidur situ. Ruang SPK. Nah, diapain di polsek? Nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Nah, kemudian dari polsek itu pulang jam berapa? Pagi. Pagi Ya. jam berapa? Jam 7-an kayaknya. Jam 7 pagi. Iya. Nah, kemudian rembuk keluarga nih. Iya. Kata kamu. Nah, rembuk keluarganya pintaan dari pihak suami gimana? Ya awalnya 100 Minta 100. Siapa Iya. itu yang minta awal suaminya itu? 100 apa? 1 juta 100 juta. Suami siapa itu? dari suami istri saya. Istri sampean. Siapa nama suami sampean tuh? Istri suami Mantan. Joko, Joko. Joko orang mana? orang 55 sini. 55. Iya. Nah, kamu kamu akhirnya memenuhi duit itu enggak? Iya. Dipenuhi. Iya, enggak sih tadinya enggak segitu, saya enggak mau. Akhirnya Iya. Akhirnya ya minta hukum tadi dia kan nggak bolehin. minta hukum, akhirnya nggak bolehin siapa itu? Ya dari pengacaranya itu tadi dia minta Siapa pengacaranya itu? Pak Tri. Pak Tri. Oh, Jadi dia dia mengakunya pengacara. Iya. Dia mengakunya pengacara. Akhirnya kamu ngasih uang itu ke siapa? 50 juta itu. Ke 40 40 juta itu ke siapa? ke Joko. Ke Joko. Iya. Di sama siapa itu? Pak Joko didampingi siapa Jokonya? Oh, Masih itu dua. sama ada Pak Lurah. Ada Pak Lurah. Ya, 40 Pak juta. Marsono. Pak Marsono. Ya. Nah, sudah itu ada siapa lagi? Dari pihak polisian ada nggak? Dari pihak polisian ada sih, Ada, datang juga. datang. Ah, sudah dari pihak polisian yang kata kamu pengacara tadi ada juga nggak? Ada Ada. Siapa itu nama pengacara itu? Pak Tri. Pak Tri. Dia ngomong sama kamu pengacaranya. Iya. Pengacara dia ya. Nah, sudah itu kamu kasih duit itu kira jam berapa waktu itu? Siang, sore? Sore Sore. Iya. Oh, Jam berapa? 40 juta. jam Perkiraan. jam 3 jam 4. Jam 3 jam 4. Iya. Nah, sudah. Baru maghrib ya. Jam 5. Jam 5-an lah. Oh, ya, sebelum maghrib ya. Iya. Sebelum maghrib. Nah, kamu ngasihin uang itu diketahui sama siapa aja? Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Tri, Pak Tri, sama Jokonya itu. Joko. Terus ada Mas Mimin saya dari saya. Ah. Terus sama udah sih yang lainnya kayak kurang kenal. Nah, langsung dikasihin ke mantan suami
Istri sampean apa ke pengacaranya? Taruh Apa di ke meja. polisinya? Ditaruh di meja. Iya. Yang mengambil siapa? Yang mengambil sih bayan sananya perwakilan. Perwakilan. Oh, perwakilan. Tapi kepala desa ada nggak ngomong, oh nilai uang sekian 40 juta ini, ngomong nggak? Nggak ngomong. Cuma kepala desa mengetahui sama pihak polsek mengetahui ya? Iya. Pihak polsek itu ada berapa orang itu waktu itu? Kalau yang, 1 orang atau 2 orang? Kalau yang malam 2 orang. Nah, kalau yang di waktu ngasih duit? Kalau waktu ngasih duit nggak ada. Nggak ada? Ya kalau waktu rembukan tuh ada. Ada, Iya. waktu rembukan. Jadi sampai ngasihin taruh di meja, dihitung nggak? Sempat dihitung nggak? Enggak. Oh, nggak. Sudah itu gimana omongannya? Udah saya langsung pamitan pulang. Langsung pamitan pulang. Iya. Ada surat nggak perdamaian tersebut? Surat perdamaian tuh dia sih nggak ngasih sih. Saya minta apa itu kwitansi pelunasan. Sananya katanya nggak usah. Gitu. Kata siapa yang mengatakan nggak usah? Pengacara. Pengacara. Iya. Siapa nama pengacaranya? Pak Tri. Pak Tri. Iya. Oh, nggak usah. Kata alasan dia nggak usah? Iya. Apa itu, ada alasan nggak? Katanya yang surat perjanjian tadinya udah cukup katanya. Perjanjian tadinya sudah cukup. Iya. Katanya. Ada perjanjiannya nggak? Masih ada nggak? Oh. Foto.